Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu di dalam doa. Karuniakan roh kepada kami, kemampuan untuk mendengar firman-Mu, menerima firman-Mu, dan mewujudkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 12. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai. Keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan memelihara firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu perjalanan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus adalah pergi ke Yerusalem. Inilah kota terakhir yang dikunjunginya. Bersamaan dengan itu, kota Yerusalem tengah merayakan Paskah Israel. Paskah Israel berbeda dengan Paskah yang kita rayakan saat ini dalam kekristenan. Paskah Israel pada waktu itu merayakan karya Tuhan melepaskan Israel dari perbudakan Mesir. Sedangkan Paskah yang kita rayakan bersama sebagai orang Kristen adalah merayakan kemenangan kita dari kematian, yaitu Yesus bangkit, Yesus menang, dan kemenangan itu juga menjadi milik kita. Beda antara Paskah Israel dan Paskah yang kita rayakan saat ini. Dan bisa dikatakan bahwa Paskah Israel pada waktu itu adalah momen penting. Sebuah acara yang sangat meriah, saudara-saudara. Dan karena betapa pentingnya acara itu, maka banyak sekali para
pria dewasa dalam radius 20 kilometer semuanya datang mengunjungi Yerusalem. Karena memang pada waktu itu juga ada kewajiban bahwa setiap laki-laki dewasa yang tinggal dalam radius 20 kilometer, mereka wajib untuk menghadiri Paskah di Yerusalem. Itu berarti kalau kita andaikan Yerusalem itu Jakarta, maka ada banyak laki-laki dewasa yang datang dari Bekasi, yang datang dari Bogor, yang datang dari Depok, semuanya berkumpul di Jakarta. Seperti itulah kira-kira pada saat Yesus memasuki kota Yerusalem. Para pria dewasa datang untuk merayakan Paskah. Dan mereka bersuka cita. Saudara-saudara, kunjungan Yesus tidak dalam rangka merayakan Paskah, tapi merupakan kedatangan Dia untuk mengalami dan bagaimana Dia akan berhadapan dengan pengadilan yang kemudian memutuskan Dia bersalah dan divonis mati, saudara-saudara. Pada waktu itu Yerusalem memang sedang ramai, banyak orang hadir pada waktu itu. Dan Yesus datang ke sana, saudara-saudara, di gerbang kota Yerusalem. Atas perintahnya maka para muridnya menyediakan keledai yang muda. Dan Yesus naik di atas keledai itu. Dan kita lihat bagaimana orang banyak itu menyambut kedatangannya, saudara-saudara. Dan mereka seolah-olah sudah tahu siapa Yesus. Sehingga respon mereka terhadap kedatangan Yesus di Yerusalem sungguh luar biasa. Ada sambutan hangat, bahkan dapat digolongkan luar biasa meriahnya. Mereka menutupi jalan-jalan dengan jubah yang mereka pakai dan menghamparkan daun-daun sebagai tanda penyambutan mereka terhadap Yesus sebagai nabi, saudara-saudara. Dan mereka kemudian meneriakan suara-suara sambutan Hosana, Hosana, yang artinya Allah selamatkanlah kami. Sungguh sambutan yang luar biasa dan bisa jadi bagi manusia biasa membanggakan. Tetapi sambutan itu akan berbeda dengan apa yang kemudian dialami oleh Tuhan Yesus selanjutnya, saudara-saudara. Sambutan hangat, sambutan luar biasa, ternyata hanya ada di pintu gerbang itu saja. Selanjutnya Yesus akan menjalani pada waktunya proses peradilan yang sebenarnya tidak mencerminkan keadilan, saudara-saudara. Yesus datang. Yesus menaiki keledai. Orang masih punya anggapan bahwa keledai selalu disamakan dengan kebodohan, saudara-saudara. Dalam kiasan di kalangan kita orang Indonesia, bahkan ada pepatah yang mengatakan keledai saja tidak jatuh pada lubang yang sama. Itu merupakan sindiran bahwa orang yang bodoh itu bisa saja, saudara-saudara, seperti keledai, bahkan lebih bodoh dari keledai. Tetapi ketika Yesus naik keledai itu bukan menunjukkan kebodohan, tetapi menunjukkan kerendahan hatinya. Menunjukkan bahwa siap untuk melawan kesombongan diri, melawan egoisme,
dan menyerahkan seluruh perjalanan sesuai dengan skenario Allah, saudara-saudara. Inilah sambutan yang pada awalnya meriah, tetapi berujung pada kematian, saudara-saudara. Nah, dari firman Tuhan ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungkan yang pertama. Yesus disambut bagaikan raja. Dalam sejarah Israel, raja yang menang dan kembali ke kota, dia disambut dengan kehadiran keledai dan disambut seperti Yesus ketika masuk Yerusalem. Raja yang berhasil selalu disambut seperti itu. Tetapi Yesus yang melakukan itu tidak sama dengan raja-raja terdahulu, saudara-saudara. Karena dia datang sebagai raja damai, bukan raja dalam bentuk kekuasaan. Raja yang merajai hati manusia. Raja damai adalah raja yang akan menuntun bagaimana hati orang yang percaya untuk selalu hidup dalam damai, saudara-saudara. Jadi kalau kita merayakan Yerusalem yang menjadi kota di mana Tuhan Yesus memasukinya, berarti merayakan bagaimana kita harus hidup damai. Tidak merayakan kehidupan yang penuh dengan kekerasan, saudara-saudara. Di mana-mana kekerasan seolah-olah menjadi fenomena sehari-hari. Mulai di rumah tangga, di masyarakat, atau dimanapun. Tetapi dengan merayakan Yesus yang masuk Yerusalem, itu mengingatkan Anda dan saya dan mengingatkan kita semua. Yesus datang sebagai Raja Damai untuk menunjukkan hidup yang ideal adalah hidup yang penuh dengan kedamaian. Catatan yang kedua, saudara-saudara, Yesus tahu bahwa di Yerusalem dia akan diperlakukan tidak adil. Dia akan mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Dia tahu itu. Tetapi dia tidak mau menghindari, saudara-saudara. Kenapa? Karena perjalanan ini punya misi yang suci. Misi yang sangat indah. Yaitu bahwa kedatangannya adalah dalam rangka keselamatan manusia. Saudara-saudara, seringkali kita mendengar orang mau berkorban untuk orang benar. Tetapi jarang sekali orang mau berkorban untuk orang yang tidak benar. Banyak orang yang mau berkorban untuk orang-orang yang baik. Tetapi jarang kita mendengar orang berkorban untuk orang yang tidak benar. Tapi Yerusalem yang dimasuki oleh Yesus, Yesus punya misi untuk menyelamatkan orang yang tidak benar dan menyelamatkan orang yang berdosa. Kiranya kita merayakan Minggu Prapaskah ini dengan spirit perdamaian, tidak berbuat kekerasan, dan kita menjadi bagian yang menikmati pengorbanan Tuhan. Amin.